Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, saya masuk ya, ini saya masuk ke dalam tempatnya ISDN ya. Di mana teman-teman semua lagi pada ngumpul di tempat ini ya, teman-teman ya. Hari ini saya mau bicara-bicara dengan Pak Dani ya. Mari kita bal-balin Pak Dani di tempat ini ya, teman-teman. Mari kita bal-balin dia. Ya, silakan teman-teman ya. Kalau Abah David ya cenderungnya dialog, kalau Tante ya cenderungnya mujadalah, ya kan? Ya, silakan. Ya, monggo. Biar forumnya tidak kosong aja Buti, barangkali ada omongan apa yang iya, mau tanya gitu, gak apa-apa. Iya, pertanyaan saya boleh ya, saya bertanya sama Pak Dani. Pak Dani itu suka menjawab, soalnya dia jarang bertanya. Iya. Walaupun apa yang dia jawab itu suka-suka diajak kayaknya sih ya. Diskusi dengan siapa sih, Bu? Pak Dani. Oh, Pak Dani ya. Pak Dani tadi mana? Kenapa? Nah, ya Pak Dani aja, Pak Dani. Sudah lama nih kita nggak diskusi. Ada Pak Ustadz loh di sini. Ya terserah siapa, Pak Dani aja lah. Bu Uti, saya masuk ke channelnya Bu Uti. Saya masuk ke channel Bu Uti, ternyata saya dikena lock atau terkunci. Lah, masa? Nggak pernah? Iya, benar, saya kan ada tulis di live chat itu. Saya masuk ke StreamYard-nya Bu Uti, di sana dikatakan clock. Itu jadi masalah, itulah susahnya kalau StreamYard-nya bareng-bareng gitu ya. Jadi orang-orang yang di dalam grup itu bisa ini, bukan saya, tetapi orang di dalam grup itu kan bisa aja dia buka, dia kunci Bapak. Jadi tapi bukan saya itu. Susahnya kita bareng-bareng tuh ya begitu itu. Terbatas juga kalau StreamYard bareng-bareng. Makanya itu saya pakai grup punya. Itu saya pakai grup punya. Oh, gitu. Ya, karena pakai grup itulah saya tidak bisa masuk. Iya, saya bilang Pak Dani kenapa nggak pernah masuk tempat saya? Bagaimana saya bukanya ya? Nggak bisa, bukan nggak mau masuk, nggak bisa. Gimana masuk? Dimulai Buti. Ya udah, nanti saya itu coba. Mulai aja Buti. Ya Pak Dani, saya mau bertanya nih sama Pak Dani nih ya, saya mau bertanya nih, bolehkah saya bertanya ya? Ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalau perempuan itu pada masuk neraka, bukan Al-Quran, di dalam hadis ya, perempuan masuk neraka karena ditanya juga kan? Iyalah, iya dong ya, perempuan masuk neraka, kata ini ya, ntar saya buka dulu ayatnya. Perempuan kasihan amat Pak masuk neraka, kenapa bisa begini ayat gitu ya, sebentar ya. Diskusi aja kan ini kan ya. Iya. Bukan perempuan masuk neraka. Coba Anda genahkan dulu. Ya, sebentar saya ambil ayatnya. Di dalam hadis itu menyatakan lebih banyak. Dulu Pak Dani, biar dijelasin dulu Pak Dani. Dulu dijelasin. Ya, bentar ya. Kenapa? Sebentar saya buka ayatnya. Aduh, sebentar. Aduh, lama nih ya. Ada ayatnya di Sahih Muslim gitu ya, kalau nggak salah ya. Ini soalnya dadakan ini yang terlintas aja di kepala saya nih ya. Sebentar ya. Sahih Muslim berapa itu ya teman-teman, sebentar. Perempuan masuk neraka karena dia tidak ini ya, tidak taat kepada kebijakan suami ya. Pasti itu karena soal poligami ya. Lalu karena dia, nah ini dia. Muslim 241. Aduh. Screen. Nah, tolong dibuka deh. Muslim 241. Buti aja lah yang screen. Saya nggak ngerti Pak, saya nggak punya buka itu. Aduh gila, lagi nganga masak nyamuk, mesti gila-gila ada nyamuk ya. Itu kalau mau bahas poligami kena nyamuk itu. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan." Beliau menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan memungkiri perlakuan baik suami. Aku tidak melihat ada orang yang memiliki kekurangan dalam akal dan agamanya, tetapi mampu mengalahkan orang yang berakal selain kalian." Perempuan itu kembali bertanya, "Apa kekurangan dalam akal dan agama kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dikatakan ada kekurangan akal karena kesaksian 2 orang perempuan sama dengan kesaksian 1 laki-laki. Itulah yang dimaksud dengan kekurangan akal. Lalu selama bermalam-malam kalian tidak mendirikan sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam kurung karena haid atau nifas. Itulah yang dimaksud dengan kekurangan kekurangan agama ya. Kekurangan itu. Nah, pertanyaan saya, kasihan banget perempuan, dia masuk neraka karena dia
karena haid atau nifas, karena dia mempertanyakan kebijakan suaminya, karena dia otaknya setengah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memberikan otak setengah? Siapa yang memberikan nifas dan haid? Lalu siapa yang memberikan kebijakan poligami sehingga perempuan masuk neraka? Nah, ini artinya kan ini perempuan nggak berdaya. Iya. Iya. Oh ya, silakan. Ya. Nah. Baca rame-rame. Ya, itu di Muslim 241. Saya nggak bisa share screen gimana caranya ya. Saya paham hadisnya. Coba Muslim 241 gimana nyarinya nih? Mungkin iya, saya paham. Ya, ya. Benar, Kan Tuhan yang menciptakan haid, tetapi karena haid itulah menyebabkan dia masuk neraka gitu. Tuhanlah menciptakan dia nifas. Tetapi karena nifasnya, iya ini kan pertanyaan. Iya, ini kan jangan Anda menjelaskan. Anda bertanya saja. Iya. Bagus kalau Pak Dani, bagus kalau di screen supaya penonton tuh paham, dia live kan ini loh. Iya. Coba screen. Tolong dong dibuka Muslim 241. Jangan asal ini salah pengertian ntar ini Bu Uti nih. Coba mana dia? Siapa teman-teman yang ada? Tampilkan baru. Ya, ini cara saya share screen-nya. Bentar ya. Coba share screen. Terus saya pencetnya yang mana ini? Mana? Kalau Pak Dani paham, tapi teman penonton kan dia mau bukti juga penonton. Udah di share. Saya nggak bisa, teman-teman tolong di sharein. Bang Idrus megang laptop apa? Duh, sulit. Gimana caranya ya, Kang? Basic. Apa yang harus optimal your share sound? Mau inget ini saya nih sama Bu Uti nih udah 2 kali nih ya kan. Setiap ketemu Ibu Uti selalu kemasukan nyamuk ini. Aduh, kayaknya agak-agak gimana bener ini. Tolong Bu Uti ya. Kenapa? Saya mah nggak percaya sama gitu-gituan. Banyak nyamuk, masuk nyamuk karena memang ada nyamuk, banyak nyamuk di tempat saya ini di sini. Ini kan pojok. Ya iya, emang kenapa ada nyamuk, emang kenapa? Oke, jangan percaya klinik itu agamamu, jangan percaya gitu-gitu. Saya emang nggak percaya. Ya klinik lah, emang kalau bukan gitu artinya apa? Itu kalau kemasukan nyamuk berarti nganganya ke lebaran. Iya, udah itu aja. Itu maksudnya. Nggak usah berklinik ria, Pak. Tunjukkan kalau bapak saya nggak berklinik. Ya, gimana? Berprasangka baik lah. Ya, jangan klinik ya. Ya tolong dong, ini gimana? Saya nggak ngerti. Saya belajar dulu gimana caranya, apa yang harus saya pencet sini. Kalau Pak Dani paham, tapi penonton kan live di ininya Bu Uti. Ntar mereka salah ini loh. Iya. Aku aja belum paham tuh, mana coba kita baca. Paham sih maksudnya itu. 241. Siapa yang menciptakan kan gitu tadi tuh. Iya. Manusia diciptakan punya kelemahan masing-masing. Iya, tetapi kenapa dia masuk surga, masuk neraka? Karena kelemahannya gitu, karena kodratinya. Kan Tuhan yang membuat kodratnya. Bu Uti, bukan semua. Iyalah, terangin aja makanya. Banyak. Dia tidak bersyukur pada suaminya kan. Kok kata semua, enggak lah, banyak. Nih, direwayatkan dari Abdullah bin Umar. Sebentar, Buti. Ada. Jadi pemahaman hadis itu ya, Allah menciptakan kekurangan wanita dibandingkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh pria, itu bukan merupakan sebab masuk nerakanya seorang wanita. Nah, begitu loh. Tetapi informasi yang mengatakan di hadis itu ya, bahwa kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena kekurangan daya pikir dan kekuatan ibadahnya, bukan. Karena apa? Karena melanggar beberapa ketentuan ya, yang menyebabkan si wanita itu mudah untuk melanggar, sehingga jumlahnya mudah untuk menjadi banyak, bukan paling banyak loh di neraka gitu. Ayatnya yaitu kita kembali kepada persoalan penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Memang di sana itu ada kata-kata qawamun. Jadi qawamun itu artinya diambil dari kata qawam, yaitu yang artinya qayyim ya. Artinya adalah pemimpin. Otomatis karena sudah ditakdirkan
laki-laki itu sebagai pemimpin mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh seorang yang dipimpin, begitu loh. Tetapi penghitungan amal tidak ditentukan oleh persoalan pemimpin atau yang dipimpin, tetapi persoalannya seberapa banyak pelanggaran yang mudah dilakukan. Menurut siapa? Ini nanti kita korelasikan dengan Al-Baqarah 228 ya, juga An-Nisa 58, An-Nahl 90, Al-Hasyr 20, Shad 28, Az-Zumar 9, dan hadis Bukhari nomornya 6534. Jadi juga hadis riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 1064, juga Bukhari nomor hadisnya 27, Muslim nomor hadisnya 150. Di dalam ini memang mencantumkan juga beberapa kelemahan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dimiliki oleh kaum wanita. Antara lain, wanita memiliki fisik dan jenis kelamin yang berbeda dengan lelaki. Kedua, wanita lebih lemah dibanding dengan lelaki. Ketiga, wanita melahirkan, tidak demikian dengan kaum lelaki. Selanjutnya, wanita mengalami haid. Selanjutnya, wanita diperintahkan berhijab ya. Selanjutnya, wanita dianjurkan tinggal di rumahnya dan tidak keluar dengan bertabaruj atau bersolek secara berlebihan. Juga lelaki menjadi pemimpin rumah tangga dan melindungi para wanita yang lemah. Selanjutnya, lelaki mendapatkan warisan 2 kali lipat dibanding wanita. Nah, dari semua ini adalah maka yang dinilai nanti adalah kecenderungan kemudahan melanggar aturan-aturan yang dimaksud. Jadi dilihat dari kenyataannya memang cenderung kaum wanita yang mudah melanggar dari aturan-aturan tersebut. Nah, jadi bahkan ada satu hadis ya, ini la yufliha qaumun ya wallau amrohum imro'atan ya. Jadi tidak akan beruntung ya suatu kaum yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita ya. Tetapi bahwa sebetulnya kedudukan wanita dan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat itu adalah setara ya. Setara yang dinilai adalah pelaksanaannya terhadap perintah dan pelanggarannya terhadap larangan. Itu saja yang menjadi tolak ukur. Jadi ya, tidak sekarang pertanyaan saya Pak ya, saya ya, Bapak jelas. Jadi dari kesimpulan di sini adalah wanita mempunyai kodrati yang membuat dia lebih banyak masuk ke dalam neraka gitu kan. Pertanyaan saya bukan masalah itu Pak. Pertanyaan saya, ini kan kodratinya kan Tuhan yang bikin. Lalu kenapa mereka dimasukkan ke neraka, lebih cenderung ke neraka gitu loh Pak. Bapak iya, saya nggak ngerti maksud Bapak. Di hadis itu bukan karena karena haid dan karena ini yang kasih tanda kurung siapa Pak? Ada tanda kurung di situ? Tempat saya ada tanda kurungnya. Coba panjenengan itu menampilkan hadis teks aslinya, bisa kita bahas ya. Di sana itu tidak menjelaskan karena haid dan nifas sehingga wanita itu kurang pelaksanaan sholat dan puasanya misalnya menyebabkan masuk neraka. Bukan. Karena apa? Karena haid dan nifas itu untuk sholatnya tidak boleh dikodok, dibebaskan, tetapi untuk puasanya saja yang dikodok. Itu tidak merupakan dosa, gitu loh. Nah, terus penyebabnya dia banyak masuk neraka apa Pak? Karena melanggar aturan-aturan itu loh. Banyak melanggar, tidak berbakti pada suaminya. Misalnya tidak taat pada suami, misalnya bersolek berlebih-lebihan. Banyak kan cewek kayak gitu. Ya, sering keluar rumah tanpa izin suami, begitu loh. Ada banyak hal mudah yang sering dilanggar, gitu loh, Bunda. Nah, tetapi kan gini, saya bukannya menyangkal, tetapi kan ini ini ya Pak ya
masih belum puas saya ya. Jadi begini ya kan dikatakan ya, saya masih belum puas. Pertanyaan Bapak kan nggak memuas, pernyataannya nggak memuaskan, nggak seperti yang saya inginkan. Yang pertama ya, karena wanita itu otaknya setengah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan otak setengah kepada wanita ya? Lalu karena wanita itu tadi ini ya mempertanyakan kebijakan suaminya. Ya tentu saja ini soal poligami ya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat keputusan poligami gitu ya? Lalu karena wanita itu tidak menjalankan sholat dengan menjalankan ibadah puasa dengan 100% ya. Di dalam kurungnya di situ dibilang karena nifas dan karena haid ya. Walaupun nggak ada kata itu ya, itu kan pemberian ya untuk keterangan dari kalian. Nah, sekarang siapa yang memberikan kodrati wanita seperti itu? Pak, bolehkah saya bertanya nih, di dalam Al-A'raf 163 ya, dikatakan gini, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Enggak, ini saya cuma mau ngasih tahu apakah ini sama, sebentar dong saya nanya, apakah ini sama kasusnya dengan yang di Sahih Muslim 146? Apa sama kasusnya? Tuhanlah yang memberikan ikan di hari Sabtu. Iya, enggak, ini cuma gini, saya mau kasih ini perbandingan. Tuhanlah yang memberi ikan di hari Sabtu, tetapi di hari yang lain orang-orang ikan nggak ada di hari Sabtu. Tetapi ketika orang mancing di hari Sabtu mereka kena laknat gitu kan. Nah, iya makanya apakah sama? Tuhanlah yang membuat kodrat wanita seperti itu, berotak setengah. Tapi kebanyakan mereka masuk neraka gitu. Bapak tolong jelaskan kepada saya dengan benar-benar Pak, bikin saya puas. Jelaskan. Ustaz, aku baca dulu Efesus 5 nih. Bu, jangan ke tempat saya dulu lah, Bu. Jawablah dengan di tempat Ibu kalau Ibu bisa, Bu. Bu, kalau Ibu bisa, Bu. Ini kan nanti kalau Ibu mau tanya saya, silakan gantian dulu. Ini Islam dulu yang ditanya ya, sebentar. Saya kasih waktu buat saya sebebas-bebasnya nanti. Gantian kita kok, Bu. Saya nggak ini, gantian. Saya mau bertanya. Nah, apakah itu kasusnya seperti itu? Tuhan yang memberi kodrat, lalu Tuhanlah yang membebankan mereka gitu loh, Pak. Iya, kodrat perempuan itu kan. Iya, tapi kan kasihan Pak, gara-gara kodrat dia masuk neraka, Pak. Ayo gimana? Begini Bu Uti. Ya. Di hadis itu tidak menjelaskan karena kekurangan wanita lah yang menyebabkan wanita itu sebagian besar masuk neraka, bukan. Coba panjenengan tampil kateknya. Jadi yang pertama itu biasa kok dalam satu hadis atau satu ayat, antara bagian pertama dengan bagian kedua itu tidak berkaitan penuh, tetapi cuma menginformasikan saja. Yang pertama maksudnya begini, hadis di bagian pertama informasi bahwa sebagian besar nanti wanita itu penghuni itu dari wanita. Tetapi ada hadis lain bahwa ya sebagian besar juga penghuni wanita dalam tanda kutip yang terdiri dari manusia dan bidadari menjadi penghuni surga, begitu loh. Nah, itu kan artinya kontradiksi, Pak. Sebentar. Kontradiksi dong kalau gitu, Pak. Terus kedua begini, itu semua adalah ketentuan Tuhan. Nah, jadi ya. Karena Tuhan sebagai pemiliknya, maka Tuhan menciptakan aturan ya. Nah, siapa saja yang tidak patuh dengan aturan dan ujian yang Tuhan berikan, oleh Tuhan disindir kok ya. Fal yaltamis rabban siwai. Jadi Allah berfirman, ini hadis qudsi namanya, barang siapa yang tidak rela dengan keputusanku Allah dan tidak sabar menghadapi ujianku Allah, maka silakan carilah Tuhan selainku Allah. Allah Ta'ala, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Ya, begitu. Jadi kita sebagai hamba, tetapi bukan berarti bahwa keadilan Tuhan itu hanya dari satu sisi itu saja, bukan. Wanita itu yang tunduk kepada suaminya ya, bisa mengangkat derajat, bahkan bisa menyelamatkan keluarganya dan orang tuanya. Banyak diceritakan dalam satu hadis itu, ketika orang tuanya wafat, si wanita itu tidak menjenguk karena tidak ada perintah dari suaminya. Justru orang tuanya yang wafat itu
diampuni masuk surga karena ketaatannya, gitu loh. Jadi jangan memandang satu hadis tanpa dikorelasikan dengan ayat dan hadis yang lain, Bunda. Ya, begitu. Ya ini tadi kan saya sudah bilang, saya bertanya-tanya, apakah ini kasusnya sama? Kan tadi Bapak statement yang saya dengar tadi Bapak mengatakan semuanya termasuk tergantung ridho Allah. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan ini semua karena ridho Allah, masa ridho Allah meridhokan hal yang nggak adil kalau menurut saya. Ya nggak adil karena wanita itu lemah, otaknya setengah, lalu dia tidak menjalankan sholat, lalu dia masuk neraka gitu kan. Nah yang saya korelasikan tadi di Al-A'raf 163 ya, ikan hanya ada di ikan loh enggak ikan kan hanya ada ini nggak framing, ini bertanya. Ikan hanya ada di hari Sabat gitu kan, tetapi orang nggak boleh memancing di hari Sabat. Apakah sama dengan itu, Pak? Ini nggak framing, ini nanya ya. Tadi Bapak saya pegang statement Bapak kok. Ini tergantung ridha Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah bisa menetapkan hal-hal yang sepertinya saya sendiri sebagai wanita ngelihat nggak adil gitu loh? Iya kan? Saya merasa nggak adil kalau sebagai wanita. Begini, sebentar saya potong biar tidak framing. Wanita itu bukan tidak adil dengan perlakuan Tuhan seperti itu. Karena apa? Misalnya lelaki itu berhak menafkahi wanita, lelaki itu membayar mahar ya, wanita itu menerima. Kalau menurut pandangan panjenengan, berarti Tuhan tidak adil. Kenapa laki-laki yang membayar, wong sama-sama enak kan nanti ketika berindahoy kan sama-sama enak. Nah itu jadi memandang sesuatu yaitu jadi karena berindahoy Pak ya, penyebabnya adalah karena berindahoy. Kodrat. Allah kan nggak melahirkan, cewek kan melahirkan. Jadi itu hukumnya itu pun berbeda gitu loh, cowok dan cewek itu. Nih ada satu ayat nih, pertanyaan satu lagi. Kepada suami. Pertanyaan saya satu lagi. Kan tadi kan Bapak udah bilang semuanya tergantung ridho Allah. Nah pertanyaan saya, apakah ini Bapak bisa jawab seperti ini ya? Jadi saya melihatnya seperti ini ya, di dalam Al-A'raf ya 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang diberi petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka orang-orang yang merugi. Bapak jawab deh. Kok beda lagi sih? Ya iya, jadi kan jadi gini kan Tuhan yang menciptakan kodrat. Ya, pertanyaan saya, Tuhan yang menciptakan kodrat, kenapa Tuhan yang menghukum kodrat itu? Itu kan maksud saya. Boleh saya jawab? Kan Tuhan yang menciptakan ikan hanya ada di hari Sabat. Kenapa Tuhan melarang orang mancing di hari Sabat gitu? Itu maksud saya. Tuhan yang menciptakan kodrat, kenapa Tuhan menghukum kodrat gitu? Ya, silakan Pak Dani. Sampai menafsirkan salah Abadani dulu. Oke. Jadi hadis ya Ibu Uti kan menanyakan. Ya. Tentang bagaimana perempuan itu kebanyakan kata Rasulullah itu berada di neraka. Itu pandangan Rasulullah SAW di saat berada di Sidratul Muntaha dan Allah memperlihatkan surga dan neraka. Di sana Rasulullah melihat ternyata kok di neraka lebih banyak perempuannya, kan begitu. Oh jadi Nabi Muhammad pernah ke surga ya Pak? Pandangan, bisa lihat, ngerti nggak pandangan? Oh kasih visi gitu? Iya, visinya waktu di Sidratul Muntaha. Nggak pernah ke neraka, ke surga ya? Artinya nggak pernah ya ke surga? Cuma melihat doang. Itu kan pandangan, hanya pandangan yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Kemudian oleh sahabat disampaikannya kepada sahabatnya. Kenapa? Aku lagi live lagi nih sama ISDN. Aku kan tadi kan si Andi bilang jangan masuk. Andi udah melarang aku masuk. Ya udah nggak usah. Lebih cenderung. Iya, dia cuma mau bahas itu. Ya mau itu. Males. Aku ngeri sama dia, ntar kepala gue dipenggal lagi. Kamu bilang sama Josel ntar juga dia masuk. Ada aku dia. Jiwa yang lemah. Ya udah nanti aja aku lagi live nih. Aku lagi live. Orang perempuan. Aku lagi live, ntar aku nggak konsen. Tahan menghadapi penderitaan beda dengan laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda renungkan di saat Nabi Adam dan Siti Hawa yang tergoda oleh iblis adalah Siti Hawa, dia perempuan.
Inilah yang menjadi barometer, sekali lagi barometer, supaya umat Islam yang perempuan itu berhati-hati dalam mengikuti hawa nafsunya, di dalam mengikuti keinginannya. Rasulullah menyampaikan supaya menjadi amaran, apa ya amaran ini, himbauan atau apa bahasanya amaran kalau bahasa Indonesianya, apa ya bahasa amaran, peringatan. Ya, peringatan kepada kaum hawa, kaum perempuan, supaya jangan banyak mengikuti nafsunya, keinginannya, tetapi gunakanlah akalnya. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah, jangan menuruti hawa nafsu, kata Rasulullah. Karena perempuan itu banyak mengikuti hawa nafsu. Kalau laki-laki lebih banyak mengikuti ya daya pikirnya. Nah, boleh Pak, saya jawab Pak. Itulah kita pelajari. Pak, boleh saya jawab Pak? Saya mau nanya lagi nih Pak ya. Jadi itu artinya untuk wanita diberikan, saya ngambil kesimpulan dari pernyataan Pak Dani ya. Wanita diberikan beban yang lebih berat daripada laki-laki, ya kan? Wanita, ya ini kan katanya gitu. Sebentar. Iya, ya. Jadi kenapa wanita diberikan beban yang lebih berat daripada laki-laki melawan hawa nafsunya? Laki-laki boleh menikahi 4 orang. Ini kan bicara tentang hawa nafsu. Laki-laki boleh menikahi 4 orang, kenapa perempuan enggak gitu? Kalau Bapak ngomong kayak gini gitu. Sebentar, Ibu jangan konotasinya nafsu itu hanya hubungan seksual, Bu. Ya enggak, laki-laki kan boleh menikah 4 orang ya, lalu perempuan kenapa tidak gitu. Dibebankan mencari nafkah loh Bu Uti. Perempuan itu kalau laki-laki dibebankan mencari nafkah di dalam keluarga. Nah, jadi kenapa perempuan kelemahannya lalu diberikan beban untuk lebih berjuang, lebih mendapatkan ridha Allah dari lo? Enggak dong, beda dong Pak. Kalau Bapak mengatakan perempuan harus menahan nafsu, nah laki-laki kan enggak. Memang menikah itu untuk apa? Pak Dani kan selalu bilang ya, kalau dia ya laki-laki enggak, jadi perempuan lebih berat dong bebannya. Jangan Anda distorsikan. Nafsu gimana? Tanya dulu, contohnya nafsu seperti apa Bu ini? Ya nafsu. Markus 9 nih, karena setiap orang. Nanti dulu Bu nanti dulu. Setiap orang. Aduh, setiap orang tuh Bu. Nanti dulu Bu, jangan ke situ-situ Bu. Itu gimana sih? Iya kan gini, ya kan Pak Dani kan selalu bilang ya, kalau seorang laki-laki misalnya istrinya sakit gitu kan, lalu istrinya tidak bisa memenuhi hasrat suaminya gitu kan, itulah jalan keluar untuk seorang laki-laki berpoligami gitu. Nah kan tadi kan Bapak mengatakan perempuan harus menahan nafsunya. Nah lagi-lagi kan kalau saya lihat kan lagi-lagi kan nggak adil, perempuan nggak boleh menikah banyak, laki-laki boleh gitu Pak. Ayo. Terus begini, biar tidak melebar, saya sebutkan beberapa kemuliaan wanita ya. Salah satunya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki ya. Quran surat An-Nisa ayat 1 ya, ditafsirkan oleh At-Tabari di juz 3 halaman 565 dan 566. Juga berdasarkan hadis Bukhari nomor hadisnya 3331 dan hadis Sahih Muslim nomor hadisnya 3632. Juga di dalam kitabnya Al-Minhaj ya, Minhajul Abidin ya, juz 9 halaman 299, bahwa ini Tuhan sudah menciptakan bahwa seorang wanita diciptakan dari rusuk. Rusuk itu kan bentuknya agak bengkok begini. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu secara kodrati cenderung bengkok. Jadi meluruskannya nggak boleh dengan serta-merta. Itu pertama. Yang kedua, wanita yatim itu berhak dilindungi. Bahkan walaupun misalnya dia tidak punya harta dan wajahnya tidak begitu cantik, itu dalam tanda kutip cenderung untuk dinikahi, cenderung wajib. Yang ketiga, laki-laki itu menanggung keperluan hidup di para istrinya. Jadi itu merupakan keenakan loh bagi wanita. Terus kedua, selanjutnya hak wanita memperoleh mahar dalam pernikahan dan tidak boleh diminta kembali oleh si suami ketika sudah diceraikan. Ini kalau dibalik juga kan, gak adil itu. Kenapa laki-laki yang boleh membayar mahal padahal waktu
melakukan indaho itu kan sama-sama enak begitu loh. Itu kan jadi memandangnya dari berbagai itu. Terus wanita diberikan bagian dari harta warisan suaminya, tidak sebaliknya. Ini kan, jadi ini banyak tentang selanjutnya, suami diperintah untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, tidak sebaliknya, begitu loh. Terus suami tidak boleh membenci istrinya dan tetap harus berlaku baik terhadap istrinya walaupun keadaan tidak menyukainya. Saya tidak bacakan ayatnya ini, ayatnya An-Nisa, terus tafsirnya ini terlalu panjang. Terus lagi termasuk pemuliaan terhadap wanita adalah diharamkan bagi mahram si wanita karena nasab ataupun karena persusuan untuk menikahinya. Dan banyak ini, jadi artinya dalam hadis tentang kelebihan pria itu harus ditakwil, dikorelasikan dengan hadis kelebihan seorang wanita. Jadi adil, Bunda. Kalau cuma dari satu sisi dipaksa, ya nggak bisa. Ya, jadi adil gini Pak, maksud saya ya ini menurut Bapak itu adil ya, ketika sama-sama enak gitu kan, wanita diberi mahar gitu kan. Tetapi kan kewajiban wanita untuk suaminya kan banyak juga Pak, banyak Pak. Contohnya kewajiban wanita untuk suaminya apa Pak? Ya, tetapi kan saya bertanya, kenapa di pihak wanita lebih dibebani gitu ya. Nah, satu pertanyaan yang unik nih Pak ya, suami biar tidak salah, wanita itu tidak dibebani hal yang berat kecuali ya mengurusi rumah tangga, bukan mencuci loh, dan berbakti kepada tetapi suami. Kan ayatnya tadi Pak, dia bertanya sedikit saja itu udah masuk neraka, ya kan? Gini ya. Kalian banyak mengutuk dan memungkiri perlakuan baik suami. Aku tidak melihatnya itu kan, sedikit aja dia mempertanyakan kebijakan suami, masuk neraka kan ini Pak. Saya gimana ini Budi ya, saya sebentar saya sampaikan. Makanya tadi saya katakan pandangan ataupun vision yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disampaikan kepada Rasulullah oleh Allah itu adalah bentuk vision atau pandangan. Kemudian makanya Rasulullah menyampaikan seorang wanita itu sangat mudah sekali masuk surga, sangat mudah. Apa bertentangan dong Pak? Mana sih Bapak nih? Dengar dulu. Kok itu dong kontradiksi dong. Rasulullah, apabila seorang istri mentaati suaminya, maka surga menanti. Itu kuncinya, sang istri mentaati suami yang soleh ya, bukan suami yang urak-urakan, suami yang soleh. Itu kalau dia taat, udah gampang dia masuk surga. Itu saja kuncinya, nggak ada yang lain ini. Nah, kalau dia gampang masuk surga, kenapa surga kata Nabi bahkan pandangannya secara visi surga dilingkupi oleh banyak perempuan? Kalau itu gampang Pak, aduh Bapak nih ya, bolak-balik lagi nih, muter-muter. Pandangan itu kan belum realita. Loh, Bapak mempertanyakan itu pandangannya Nabi, masa belum realita? Bukan, pandangan itu kan memberikan peringatan. Paham nggak Ibu Ti? Bukan berarti pada endingnya nanti apakah seperti itu, belum tentu, tergantung dari wanitanya yang mendapatkan pengajaran baginda Rasulullah. Pak, sekarang begini Pak, sekarang begini. Sekarang pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya Pak. Ketika wanita tidak bisa melawan kodratinya, mempunyai otak setengah, itu masuk neraka. Ketika wanita tidak bisa melawan kodratinya, dia haid dan mens, itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah Pak, saya mau bertanya nih satu ya, nih. Nih, ada lagi saya Muslim nih Pak. Pak Dani, enggak, saya mau nanya Pak Dani. Pak Dani, saya mau nanya sama Pak Dani. Ya, Pak Dani, ya sebentar dijawab aja ya. Diriwayatkan dari Jabil bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan diriku dan kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu banyak laron dan belalang bertebangan menjatuhkan dirinya ke dalamnya. Orang tersebut berusaha menarik mereka dari api. Begitu pula denganku. Aku telah mencegah kalian agar tidak jatuh ke dalam neraka, tetapi kalian meloloskan diri dari tanganku. Nah ini kan Nabi Muhammad dialah yang menciptakan api, tetapi dia melarang orang masuk ke api. Apa begini Pak
pertanyaan saya. Salah. Tuhanlah yang memberikan kodrat, tetapi dia memasukkan orang ke neraka. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Begini. Ya, biar kawan-kawan saya yang lain. Ya. Live dulu ya. Ya, Badani. Monggo, terima kasih. Waalaikumsalam. Begini, Bunda Uti, saya jawab dari yang awal masalah perempuan dan laki-laki. Jadi begini. Diam dengar. Ayatnya jelas, Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Jadi di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayawatan thayyibatan walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ini jelas ini sudah. Ini ayat ini. Saya nggak ngerti bahasa Arabnya, Pak. Bacaan apa artinya? Makanya kalau saya itu membaca dari teks aslinya, bukan dari terjemahannya. Jadi begini, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal baik ya, min dzakarin au unsa, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan wanita atau perempuan. Jangan dipersalahkan saya. Oh, kok itu mengatakan wanita, kok bukan perempuan, jangan begitu. Jadi dalam keadaan beriman, kuncinya dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya, artinya kepada mereka laki-laki dan perempuan itu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sini jelas gak ada perbedaan mengenai tadi tanggung jawab masing-masing itu berkaitan dengan kenikmatan yang dipunyai oleh masing-masing. Misalnya terus terang saja, pihak laki-laki itu bertanggung jawab terhadap nafkah gitu loh. Pihak perempuan tidak ditanggung jawab itu, dan pihak laki-laki itu berhak memberikan warisan, sedangkan pihak wanita tidak berhak memberikan warisan. Itu banyak gitu loh. Sampai melihatnya jangan dari sisi wanitanya saja gitu loh. Pihak laki-laki berhak memberikan mahar, tidak sebaliknya, kan begitu itu. Jadi karena itu dia masuk neraka ya Pak? Lah itu keliru sampean itu. Nah ya terus gimana? Perbuatan masuk neraka itu bukan karena kelemahan pada laki-laki atau pada perempuan, tetapi perbuatan masuk neraka itu karena pelanggaran terhadap aturan gitu loh. Iya, tetapi yang membuat peraturannya kan Tuhan sendiri. Bingung saya Pak, muter-muter. Kan yang membuat kodratinya Tuhan sendiri. Nanti mereka nggak sanggup melawannya, mereka masuk neraka. Bukan gimana sih, nggak ngerti saya maksudnya Pak. Begini. Iya begini, Tuhan sebetulnya sudah menciptakan takdir kita ini semua ya. Nah itu dia, lari ke takdir kan akhirnya kan. Sebentar ya. Karena kita ini tidak tahu terhadap akhir takdir Tuhan terhadap diri kita masing-masing ya, maka kita diwajibkan berusaha dan beramal ya. Karena apa? Karena dalam hadisnya itu ketika baginda Nabi ditanyakan, oh kalau begitu kita ini santai saja karena sudah ditentukan masuk surga dan neraka, begitu kata sahabat-sahabat. Oh jangan, tetapi beramallah panjenengan semua, karena setiap orang dimudahkan untuk menuju takdirnya. Jadi misalnya, oh kalau begitu saya akan berbuat baik sehingga saya masuk neraka. Nah itu adalah takdirnya, masuk surga itu takdirnya dimudahkan menuju surga. Sebaliknya, oh kalau begitu saya bantah terus saja, itu jawaban dari umat Islam sehingga saya tidak masuk Islam. Ya itu takdirnya untuk tidak masuk Islam dan dimudahkan ke neraka. Kan begitu itu loh. Itu hadis itu di syarah Sahih Muslim dan syarah Muslim oleh Nah, itu bentrok lagi Pak. Bentrok lagi ayatnya nih Pak. Bentrok lagi ya. Apa Buti? Ya. Bentar Buti. Nih. Bentrok lagi ayatnya Pak. Banyak bentrok-bentrok nih Pak. Bentroknya di mana? Ya, tadi kan di dalam An-Nahl 97 mengatakan ya, apa tadi An-Nahl 97. Nah, sekarang kalau Bapak bandingkan dengan Muslim 149 itu kan jadi kontradiksi, Pak. Mana? Muslim kan? 49. Nah, ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kontradiksi dengan mana? Mana? Kontradiksi dengan takdir Pak. Nih ada takdirnya. Ini kan ini ya.
kalau ini ya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya kan? Ini kan karena iman, ya kan? Karena amal, ya, karena dalam keadaan beriman, karena beramal, gitulah istilahnya, ya. Nah, tetapi kan kalau di takdir kan nggak gitu, Pak. Nih, takdir saya baca nih, ya. Bapak jawab saya, jangan marah-marah. Ini saya nanya nih, ya. Orang bahkan satu hasta saja, ini Rasulullah yang ngomong. Nah, ini kan jadi kontradiksi, ya. Yang menentukan dia selamat itu bukan karena amalnya, tetapi karena takdirlah yang menentukan bahwa dia bisa masuk surga atau enggak. Bahkan sampai satu hasta pun ketika dia sudah ditakdirkan untuk masuk neraka, ya dia masuk neraka. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Jangan bilang nggak kontradiksi, Pak. Saya jelaskan tapi sampean diam. Ya. Pak Ustadz, sebentar saja. Dikit ya, Pak Ustadz. Biar ini Bu Tiwatimena nggak terlalu panjang, kita bilangin. Kan dia tadi melemahkan wanita, sedangkan di sini ada apa hadis Rasulullah yang bilang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Coba berapa mulianya nih. Nah, itu kan kontradiksi, Pak. Apa kontradiksi? Kontradiksi lah. Coba dibacakan. Kontradiksi, Pak. Itu artinya kontradiksi. Bapak mau pilih yang mana? Oke, aku baca ini ya, Bibelmu ya. Boleh, aku kompilasi. Jangan itu nanti dikit lagi, 5 menit lagi baru ke tempat saya. Saya belum puas. 5 menit lagi baru ke tempat saya. Bapak, Ibu ini jawab saya. Ya, 5 menit lagi. Ya. Kontradiksi, Pak, itu artinya. Jadi aku mau nambahin ya, sebenarnya nih ayatnya nih, ya. Ini ayat yang saya baca nih. Ini saya soalnya punya hadis. Oh iya. Mau nambahin. Sebenarnya wanita itu yang dituntut itu bakti dia kepada suami, itu aja sih sebenarnya. Cuma wanita ini banyak melanggar gitu loh, ke suami itu banyak yang melawan. Tuntutan istri wanita tuh berbakti pada suami. Nah, ini ya ini saya mau kasih tahu, saya nggak asal ngomong nih ya. Saya baca ini nih ya, Bukhari 33 ya, di Sahih Bukhari dia ada 3332. Nah, kalau di Muslim 2643 ya. Dari Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi alakah atau jikot selama itu pula. Kemudian menjadi mudakah, sekumpulan daging selama itu pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat yang membawa 4 kalimat, maka dituliskan amalnya, rezekinya, dan sengsaranya dan bahagianya, lalu ditiupkan ruh daripadanya, dan sungguh salah seorang akan mengerjakan amalan penghuni sorga sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya hingga kemudian ia mengerjakan amalan-amalan penghuni sorga dan ia telah masuk sorga. Dan sungguh salah seorang dari kalian akan mengerjakan amalan penghuni sorga hingga jarak antara dirinya dan sorga hanya tersisa 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya hingga ia mengerjakan amalan penghuni neraka, Pak. Nah, ini kan artinya kalau saya boleh melihat, ini kan terserah Tuhan, Pak, mau masukin. Sudah saya jawab. Terserah Tuhan itu artinya kan, Pak. Ya, bukan karena itu. Sampean diam ya. Jadi begini, hadis yang sampean bacakan itu ya, bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari ya, tetapi juga kalau Bukhari meriwayatkannya dalam juz 4 halaman 101 ya. Kalau Imam Muslim meriwayatkan dalam juz 2 halaman 451. Jadi harus lengkap. Kalau saya bacakan ini panjang, tetapi hadis itu tidak berdiri sendiri. Hadis itu dijelaskan oleh oleh Al-Qur'an ya. Oleh hadis juga yang diriwayatkan oleh Syarah Muslim ya, juz 16 halaman 197. Jadi begini ya, ini hadisnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk-duduk gitu loh, dikelilingi para sahabat. Di tangan beliau ada sepotong kayu atau tongkat pendek untuk menggores-gores tanah. Beliau SAW mengangkat kepala dan lalu bersabda, setiap orang sudah diketahui dan ditentukan oleh Tuhan tempatnya di dalam surga atau di neraka, ya kan sejalan dengan hadis tadi. Lalu para sahabat bertanya, oh kalau begitu apa gunanya kita beramal ya baginda? Apakah tidak lebih baik kita tawakal ya? Kalau dalam bahasa saya, apakah tidak lebih baik kita santai saja gitu loh? Toh sudah ditakdirkan. Ini jawaban Nabi ini yang penting. La
i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi jangan begitu gitu loh. Tetapi sampean semua beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Tuhan berbuat sesuai dengan apa takdirnya. Gitu tadi saya contohkan, Mbak. Lalu baginda Nabi membaca ayat fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna sampai terakhirnya fasanuyassiruhu lil usra. Jadi itu tadi jelas di sini ini. Jadi karena kita itu ya tidak diberitahu hak akhir dari hidup kita, dari takdir kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sekitar 4.000 tahun sebelum Adam atau 12.000 tahun sebelum penciptaan Adam, takdir kita sudah ditentukan. Tapi kuncinya kita ini kan tidak diberitahu akhirnya. Oh, karena angeyel tidak masuk Islam sehingga masuk neraka. Nah, sehingga tidak mau masuk Islam, yaitu takdirnya Bu Uti yang dimudahkan masuk neraka. Oh, teman-teman yang lain karena merasa begitu saya Romli ini akan berbuat baik karena saya tidak tahu amal saya apakah baik atau tidak di akhirnya. Maka saya berbuat baik itu dimudahkan menuju takdir saya masuk Nah, surga. Pertanyaan ya Pak, ya saya terima Pak. Ya pertanyaan saya. Tidak kontradiktif itu. Ya sebentar saya terima Pak, saya terima ya. Jadi berusahalah untuk melawan takdir itu. Nah pertanyaan saya gini Pak. Kalau seandainya Bapak itu nanti ditakdirkan, walaupun Bapak sudah berusaha, Bapak ditakdirkan untuk masuk neraka, lalu Bapak mati ya, tiba-tiba Bapak ditakdirkan untuk masuk neraka, sedangkan amalan Bapak itu banyak sekali gitu. Pertanyaan saya, gimana nasib Bapak ya Pak? Berani nggak Bapak mengambil resiko itu Pak? Ya pertanyaan sampean yang salah. Maksudnya? Memang ada jaminan Pak? Kan nggak ada jaminan masuk surga Pak. Loh, barusan itu hadisnya itu. Iya, masuklah kan Bapak mengatakan beramallah, berusaha untuk melawan takdir. Tapi kan Allah mengatakan tidak ada satupun orang bisa. Kalau ada orang, sebentar Pak, kalau ada orang yang bisa melawan takdir Tuhan, itu artinya orang itu lebih besar dari Tuhan Pak. Jangan merendahkan harkat Tuhan Pak. Tak ada. Nih ya, saya baca lagi Pak. Ahmad 67. Dia tidak merap. Tidak ada dalam hadis ini kata-kata melawan takdir Tuhan. Sampean serampangan itu. Saya baca dulu. Framing iya lah kan nggak framing. Jadi kalau misalnya kan Bapak udah ditakdirkan, kan tadi kita mengikuti ayat aja loh, sudah ditakdirkan bahkan satu hasta saja masuk surga, tetapi sudah ditakdirkan untuk masuk neraka ya dia masuk neraka gitu. Tadi kan udah kita baca. Nah sekarang Bapak kan mengatakan ya supaya kan kita nggak tahu. Ini kata perkataan Bapak semua loh, karena kan kita nggak tahu apakah kita selalu ngeyel begini sih. Loh. Yang jadi masalah, Bu Uti ini udah tahu belum takdirnya ke surga atau neraka kan? Nah, ya itu. Ya iya itu makanya makanya kita tuh disuruh berusaha kan gitu. Nah, untuk berusaha apakah ada Pak? Apakah ada ya pernyataan dari Allah ketika kalian selamat karena amal, bukan karena Tuhan, bukan karena ridho Allah. Nah sekarang kan kalau Bapak mengatakan ada orang selamat karena amal, Bapak kontradiksi. Tadi kan kesimpulannya semuanya karena ridho Allah Pak. Sudah kontradiksi lagi kan Pak. Saya jelaskan. Dibilang melawan takdir, emang Bu Uti tahu? Iya, saya jelaskan. Sampean itu jangan ngarang kata-kata. Kok ngarang sih? Dengarkan saya dulu. Di hadis itu dan ayat itu tidak ada kata-kata melarang melawan takdir. Itu yang pertama. Kedua, ridho dan rahmat Allah itu diberikan ya karena kita berbuat baik, begitu loh. Jadi Tuhan itu tidak serta-merta jahat, tidak, begitu loh. Tapi ada ayat lagi nih Pak. Nih ada ayat lagi, kontradiksi lagi nih Pak. Nih kontradiksi. Bahkan Nabi Muhammad kata-kata kontradiksi. Nih iya Pak. Ya, nih Pak ya. Pak, tapi kata Nabi Muhammad gini Pak, tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Nah ini Bapak mau pegang yang mana nih ya? Ya tidak ada orang yang selamat karena amalnya kata Nabi Muhammad Pak. Pertanyaan terakhirmu ini ya Uti. Terakhir makanya begini Bu Uti. Rahmat dan ridho Allah itu tidak serta-merta, tetapi berdasarkan amal perbuatan hambanya, karena Allah itu tidak pernah dolim terhadap hambanya. Nih ada ayat nih Pak, Bapak ini jadi kontradiksi. Saya jelaskan. Oh ya silakan. Ya, jadi Allah itu tidak pernah berlaku aniaya atau dolim terhadap hambanya. Misalnya begini, kalau hambanya selalu berbuat baik, maka rahmat dan ridha Allah akan diberikan kepadanya sehingga masuk surga.
Jadi masuk surga itu sebetulnya ridho Allah dan rahmat Allah karena perbuatan baik hambanya, begitu loh. Tetapi jangan dibatasi. Kalau Allah itu mengampuni orang yang berbuat jelek ya, jangan bilang itu kok berbuat jelek kok masuk surga juga, itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita sebagai insan karena tidak tahu kalau kita ini selalu berbuat baik apakah diampuni oleh Allah dan bahwa kita ini akhirnya akan masuk surga, maka perintah Allah juga kita disuruh beramal, gitu loh. Nah, ini ya, tapi ini saya baca ini, Pak. Saya baca lagi Muslim 2414. Bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, ini kan jadi artinya kalau saya mau lihat ya bahwa semuanya atas ridho Allah, ketetapan dari Allah, ya kan? Tetapi yang saya bingungnya, kan Allah udah bilang kalau dia sudah menetapkan satu hasta saja udah di sorga, tidak bakal masuk kalau ketetapannya adalah takdir, Pak. Ini kan dibilang nih. Buka aja, buka 2414. Ya, sudah saya paham itu. Ya, gimana nih, Pak? Penjelasannya ya. Hadis berikutnya menjelaskan ya, Allah itu tidak berbuat dolim atau aniaya terhadap hambanya. Maksudnya, kalau hambanya berbuat baik ya, tidak mungkin ditakdirkan dihukum masuk neraka, tidak. Nah, jadi itu artinya kontradiksi, Pak. Loh, bukan sampean kalau saya jelaskan kok kontradiksi. Lah yang saya baca kan beda dengan apa yang Bapak omongkan. Loh, beda apa? Innallaha la tukhlifu. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Janji Allah apa? Nah, di Bukhari nih, Bukhari ya, 6181 dari Abdullah. Sampean kok tidak mendengarkan pengertian saya kok selalu jawab. Iya, tetapi kan maksud saya berbeda, Pak, dengan apa yang tertulis. Hanya berbeda. Gantian nyimak aja, Pak. Dia enggak nyimak, Ustaz. Gantian bertanya, Muslim bertanya sekarang. Ya, boleh, Bu. Jangan kelanjutan, Bu. Supaya ya, silakan. Diskusinya baik. Nah, mungkin saya sampaikan begini. Jadi yang namanya ridho Allah itu artinya Allah meridhoi, mempersilahkan itu ya. Takdir itu artinya ukuran atau indikasi. Jadi kalau kita berbuat misalnya baik terus takdirnya masuk surga. Jadi takdir itu ukuran, indikasi, standar seperti itu. Jadi kalau orang mau masuk surga, standarnya memang dia harus berbuat baik-baik kemudian masuk surga, itu kodrat. Jadi takdir itu bukan sekonyong-konyong Tuhan menentukan si A si B, tapi bagaimana indikasi itu dijalankan. Kalau indikasinya negatif ya kodratnya masuk neraka, indikasinya bekerja keras, profesional, menabung ya kodratnya kaya, seperti itu. Jadi itu yang perlu didefinisikan, sehingga kalau kita memahami definisi. Iya, tapi ini kontradiksi lagi, Pak. Ya, ini kontradiksi lagi. Kontradiksi di Bukhari 6181 dari Abdullah bin Amr bin Absa berkata, aku mendengar sebentar, Pak. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir dari seluruh makhluk 50.000 tahun sebelumnya, Pak. Sudah saya baca. Sebelum dia hidup 50.000 tahun sudah ditetapkan. Gimana, Pak, bisa dirubah, Pak? Buti, dengarkan saya begini. Kalau menafsirkan ayat atau hadis, jangan memakai pandangan panjenengan sendiri, apalagi panjenengan tidak bisa baca teks aslinya. Itu ditolak, dosa besar. Melainkan harus memakai pendapat para mufassir dan para ulama. Jadi kitab suci nggak terlalu penting, yang penting pendapat para tafsir ya, Pak. Itu wong sampean nggak bisa baca. Iya, ini kan tapi artinya kan pendapat para tafsir yang benar, Pak. Bapak tadi mengatakan melainkan pendapat para tafsir. Para tafsirlah yang benar. Al-Qur'an nggak terlalu bermakna nih kalau gitu. Hadis begitu loh.
Jadi saya aman, tidak ngarang sendiri. Ya enggak Pak, jadi kan Bapak akhirnya mengatakan ini pendapat para tafsir lah yang benar gitu. Yang saya baca menurut bahasa Indonesia yang mudah dan gampang kan seperti ini. Dasarnya dari ayat dan dari hadis juga. Ya iya, tetapi kan dasar dari ayat kan sudah saya buktikan kok kontradiksi. Lalu Bapak mengatakan pendapat para tafsir. Yang ngomong kontradiksi lah panjenengan. Lah kan saya baca Pak, ini kan katanya ini Allah menetapkan takdir 50 tahun sebelum dia lahir. Itu bagaimana? Bapak ceritakan sama saya gimana caranya? Allah menentukan takdir semuanya ratusan tahun sebelum penciptaan. Nah, itu kan. Sebentar dulu, janganlah begitu. Oh, nafsunya besar tapi ilmunya kosong panjenengan. Jadi begini. Jadi ayat dan hadis bisa ditafsir maksur namanya dengan ayat dan hadis lain. Sementara tafsiran ayat takdir itu ada ayat lain, hadis lain yang menyuruh kita ini beramal gitu loh, yang menyuruh kita ini berusaha. Karena apa? Karena kuncinya kita tidak tahu akhir dari takdir kita gitu loh. Ayatnya jelas, misalnya ini Quran surat Al-Bayyinat ayat 7 dan 8 itu, bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah orang sebaik-baik manusia. Balasan dari Tuhan ialah surga Aden yang mengalir sungai di dalamnya dan seterusnya. Kal abadi mereka dalam. Nah, lalu dengan pernyataan bahwa tidak selamat karena amal itu mau dikemanakan, Pak? Makanya tadi itu diberitahukan rahmat dan ridho Tuhan Allah itu tidak serta-merta. Artinya memberikannya sesuai dengan janji Allah. Janji Allah apa? Tidak pernah dolim kepada orang yang berbuat baik, begitu loh. Jadi kalau sudah berbuat baik, itu Allah akan memberikan rahmatnya, begitu loh. Loh, tapi kan ayatnya tadi mengatakan semuanya karena ridho Allah, Pak. Semua kalau sudah ditakdirkan, bingung saya. Ini namanya tafsirnya Bapak tafsirkan lagi. Ya sudahlah, jawab saya aja lah. Mentok saya nggak dapat. Ya pertanyaan saya udah ke saya aja, udah tanya soal Alkitab aja. Iya Pak, ya soal Alkitab aja deh Pak. Saya nanti bingung saya. Udah soal Alkitab aja, bingung saya, bingung Pak, bingung. Bingung. Udah bingung. Ya silakan. Kebingungan panjenengan membawa takdir panjenengan untuk masuk neraka gitu aja. Ya kan di dalam Maryam 83 Allah menghasum setan-setan untuk membuat manusia berbuat jahat. Ya udah ke Alkitab aja ya. Saya kasih waktu 1 jam habis 45 menit. Setelah itu saya bubar ya. Ya sama-sama ya, porsinya berapa menit tadi? Tadi Bapak berapa menit? Sekarang udah berapa lama ini ya? 2 jam. Tadi 2 jam. 2 jam bohong aja sih Mbak. Bohong aja, enak aja. Sama porsinya 45 menit di saya. Ya silakan. Oke, silakan Bu Rahma mainkan. Gini, kalau kita tengok ya Matius 5 ayat 28, ini bukan ini langsung Bible ya, Matius. Nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Nah, kalau kita lihat kan bagaimana film-film porno segala macam kan, dilihat aja loh sudah berzina. Nah, berarti sejalan dengan ayat ini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, itulah makanya kalian itu menengok perempuan cantik aja sudah berzina, sudah berdosa. Makanya ini Markus 9:45, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, itu setiap orang loh. Gimana Buti? Ini pertanyaannya apa? Ibu bukan bertanya, Ibu ngajarin saya. Ibu ngajarin saya, bukan nanya itu, ngajarin saya. Nah, orang digarami di api, digarami dengan api. Setiap orang masuk neraka tuh digarami dengan api. Ya terus masalahnya apa sih Bu? Markus 9:49. Nah, kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya nggak ada yang masuk surga. Masalahnya nggak ada yang masuk surga, padahal kalian kan ngomong sudah ditebus dosanya. Ini Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Karena itu mungkin tadi dengan memandang perempuan sudah berzina, itu baru memandang udah berzina loh. Banyak masuk neraka kalian semua. Ya terus masalahnya apa Bu? Masalahnya apa? Masalahnya semua masuk neraka. Nggak ada yang bilang semua masuk neraka Bu. Berarti ini palsu, ini Biblemu ini. Nah itu kan framingnya Ibu sendiri. Nggak tahu artinya kan maksudnya apa. Makanya jelaskan. Nih ya saya kasih tahu ya.
Pengampunan dosa hanya berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus karena sudah ada penebusan untuk itu. Di luar meminta penebusan, pengampunan dosa di luar Yesus tidak berlaku. Penebusan buat Yesus itu bukan semerta-merta kalau orang nggak minta, kalau orang nggak percaya, kalau orang nggak terima, dia juga selamat. Enggak, Bu. Ya, orang yang selamat adalah orang yang meminta pengampunan dosa, orang yang menerima darah tebusan untuk pengampunan dosa itu, Bu. Nah, ini kan konteksnya bukan dia nggak dikatakan dia meminta pengampunan dosa. Kalau orang kayak gini dia minta pengampunan dosa ya diampuni, Bu. Ini yang Ibu kagak tahu. Gitu aja nggak tahu. Itu loh, Bu. Ya, silakan. Gampang kan jawabnya kan? Gampang sekali. Nih karena nih denger nih, karena nih aku baca sekali lagi, karena setiap orang akan digarami dengan api, bukan setiap hewan loh, setiap orang. Setiap orang yang tidak minta ampun dosa kan, Bu. Nih ya, iya setiap orang yang nggak minta ampun dosa, Bu. Semua orang kan memang semua orang berdosa, Ibu juga berdosa, Bu. Ya, tapi kan di tempat Ibu kan ada pengampunan dosa kan nggak ada, Bu. Yang ada kan ridho Allah. Ya, tempat Ibu kan tadi ridho Allah. Sebagian perempuan banyak masuk neraka. Ini ya kan nggak dibilang di situ, Bu. Apakah mereka minta ampun dosa? Kalau nggak minta ampun dosa, semua juga masuk neraka, Bu. Ya, nggak ada di sini kan setiap orang. Ya, tapi kan Alkitab itu secara menyeluruh, Bu. Nggak bisa Ibu ambil yang Ibu mau doang. Ibu nggak bisa ambil yang Ibu mau doang. Nih ayatnya ya. Yesus juga bilang gini. Ya, di ayat lain Yesus mengatakan gini, ya, pengampunan dosa hanya berlaku. Motong-motong ayat, tapi kalau orang Muslim nggak boleh motong-motong ayat. Kata siapa nggak motong-motong? Dia hanya mengambil yang dia mau. Nah, kalau saya justru semua ayat saya suruh pukul rata. Kontradiksi ya kontradiksi. Setiap orang, bukan setiap hewan, setiap orang loh. Ya, kalau saya kan tadi kontradiksi saya ngambil semuanya, nggak ada yang mau diambil aja. Makanya jangan tanda. Di mana di dalam Bible Bu Uti yang menyatakan larangan untuk berpoligami? Maksudnya? Ini ada sedikit lagi Pak, ini Timotius 2 nih. Paulus mengatakan seharusnya lah perempuan berdiam diri di rumah dan menerima. Itu ditujukan untuk itu kan itu surat kepada jemaatnya, itu untuk adat jemaatnya. Itu lihat dulu itu jemaatnya, jemaat siapa tuh di situ tuh. Lain itu kan semua ada konteksnya, ada jemaatnya itu, bukan untuk saya. Mana sih? Itu ditujukan kepada jemaat siapa tuh? Kepada jemaat yang siapa? Ini kan kalau Rasul Paulus itu surat-surat untuk jemaatnya, ya. Waktu dia di penjara, sebentar. Waktu dia di penjara, dia mengirim surat kepada jemaatnya menurut pengalamannya, dan dia mengirimkan nasihat-nasihatnya kepada jemaatnya. Itu saja. Jadi maksudnya kamu tunggu suratnya Paulus. Jadi maksudnya Paulus kamu tunggu suratnya untuk Indonesia gitu? Ya enggak, ya tidak menunggu suratnya untuk Indonesia, tetapi ada surat yang diarahkan langsung untuk mereka, ada surat untuk penginjilan. Jangan kamu sama-samakan, ada surat untuk yang diarahkan langsung kepada personalnya, ya. Ya, sebentar ya, ada surat yang diarahkan langsung kepada personal, ada surat langsung untuk nasihat kepada dunia. Jadi kamu harus pilah-pilah, yang kamu pilih itu adalah surat untuk personal, bukan untuk kepada dunia. Untuk kepada dunia, dia menjelaskan siapa Kristus itu. Tetapi untuk nasihat-nasihat kepada jemaatnya, ditujukan kepada jemaatnya sesuai latar belakang jemaatnya. Ya, ketika dia bicara tentang Kristus, ya, karena dia itu adalah penginjil, karena dia adalah rasul untuk dunia, untuk soal Kristus untuk dunia. Tapi surat-suratnya nih ya, saya bacakan ya, ada surat-suratnya itu dikasih hai Theophilus. Nah, Theophilus, tetapi ketika dia bicara tentang nih ya dari Paulus, ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan, ya, memberitakan ini jemaat di Roma, Injil ini, ya, ini kepada jemaatnya di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, itu ya. Lalu surat gimana? Tadi saya diem aja, sekarang saya ngomong nggak dikasih. Saya
Saya tadi ngomong diem aja, kalian ngomong saya diem aja loh. Saya ini kalian ini. Sekarang saya ngomong nggak dikasih. Untuk apa saya ngomong-ngomong kalau nggak dikasih kesempatan? Di mute aja lah, saya di mute aja lah. Ya silakan Anda dengan pikiran Anda sendiri. Anda mengajari saya. Kalau saya tadi kan saya bertanya. Ya, saya mengutarakan ketidakpuasan saya. Tetapi Anda mau ngajarin saya di sini. Mana sih curang banget. Standar ganda. Loh, kok standar ganda loh. Sekarang coba bedakan, penonton juga bisa lihat. Ya, ketika kalian bicara, saya diam, saya dengarkan. Sekarang ketika saya ngomong, Anda tidak mau kasih kesempatan saya untuk bicara. Mana yang standar ganda? Silakan ngomong Bu, silakan. Lah iya, saya mau ngomong gimana saya mau ngomong? Tadi kalian ngomong saya dengar loh, Pak Ustadz ngomong saya dengar loh. Oke, siap. Cuma saya nggak terima kan urusan saya. Nah, tapi kan saya dengarkan. Iya, nih ya, surat kepada Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, ya, ini di Roma ya. Nah, kalau ditujukan kepada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, itu kan semuanya ditulis ada kepada tujuannya, itu artinya itu konteks ya. Yaitu konteks, tetapi ketika dia bicara tentang Yesus, karena Yesus itu adalah mendunia ya, justru Paulus itu dibilangnya apa ya? Justru Paulus dibilangnya dia adalah rasul untuk segala bangsa nih ya, sesuai dengan kisah para rasul 9 ya. Ini dia ya, penetapan untuk para ini ya, Yesusnya dikatakan ini ya. Dia kisah para rasul ya, kisah para rasul, entar saya buka ya, nih. Sabar nih ya. Dia untuk bangsa-bangsa, tetapi suratnya itu ya kita lihat dulu dong konteksnya, kan kita orang pinter. Maksudnya apa gitu kan? Nih ya, nih dikatakan ya, pergilah ya, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi ketika dia bicara tentang Kristus itu untuk semua bangsa. Tapi kalau suratnya diarahkan kepada hai Filipus, hai Theophilus, ya itu untuk Theophilus. Jadi perempuan yang diomongkan itu yang untuk yang sukunya dia, mana saya tahu dia ngomong tentang itu ya. Itu dia ya, berdasarkan konteks. Ya, silakan. Itu saja. Itu kan untuk jemaatnya di mana itu tadi tuh? Ya baca dong ayatnya. Pasti kamu lihat ya latar belakangnya. Mungkin perempuan di sana bagaimana. Kita harus pelajari dulu latar belakangnya. Jadi itu enggak untuk saya, itu untuk exclusively ya, dialamatkan langsung kepada jemaat yang di situ. Oke? Ya. Berarti kamu tunggu surat dari Paulus ya untuk Indonesia gitu? Ya enggak, itu kan berdasarkan ini kan dia mengirim surat karena itu adalah jemaatnya. Telah terjadi pertemuan, telah terjadi masalah-masalah. Jadi surat itu waktu dia di penjara ya dia kirim kepada jemaat-jemaatnya. Dia nggak bisa lagi menghampiri, jadi dia kirim, dia menasehati jemaat yang di situ. Tetapi kan sekali lagi untuk memberitakan tentang aku, kata Tuhan, untuk bangsa-bangsa ya itu lain lagi. Jadi isinya adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus dan isinya adalah menasehati jemaatnya gitu loh. Uti dari tadi ngomong oke, udah itu aja. Tunggu dong. Sekarang Bu Rama. Ini Bu Uti aneh standar ganda, makanya aku tadi apa standar ganda itu udah dicerangin, nggak ada standar ganda. Coba gini Bu Uti, aku tadi mengkomparasikan dengan penjelasan Ustadz bahwa memang setiap agama ada hukum-hukum tertentu. Nah, di sini juga kan Paulus mengajarkan bahwa seharusnya wanita itu patuh kepada suaminya gitu. Aku membandingkan tuh penjelasan Ustaz. Itu artinya Anda membela agama Anda dengan mengais-ngais ayat kami. Jangan gitu dong. Pakai ayat Anda sendiri. Ya, mengais-ngais ayat kami untuk pembelaan. Nggak ada ayat kami nggak membela kitab Anda, nggak sama sekali. Nggak ada pembelaan untuk kitab Anda di kitab kami. Ya jangan dipakai dong, jangan dipakai ya. Jangan dipakai. Enggak, Paulus itu kami anggap itu pengkhianat. Enggak mungkin. Paulus itu pengkhianat, pura-pura tobat. Enggak mungkin kita ini. Cuma aku Nah, sekarang ketika kamu mengatakan Paulus pengkhianat, apa yang dikhianati ini pernyataan harus Pernyataan harus dipertanggungjawabkan, enggak asal ngomong. Kamu didengar oleh semua orang Kristen. Ada membunuh murid-murid loh, dia menjagal murid-murid. Ya, itu pengkhianat. Nah, sekarang begini, Bu, ya.
Paulus memang dulu dia teroris ya, tetapi dia mengenal Yesus itu dia bertobat. Bandingkan dengan di tempat Anda. Kalau Anda mengatakan Paulus itu pengkhianat, sekarang bagaimana dengan Muhammad? Muhammad sebelum dia menerima pengutusan dia orang baik, tetapi ketika dia menerima pengutusan ya, jangan bilang nggak ada pertumpahan darah. Beda Bu, ini beda bagai bumi dengan langit. Rasul Paulus ketika bertemu dengan Yesus tidak lagi ada penumpahan darah, bahkan dia mati martir demi Yesus. Nah, tetapi di tempat Anda kan beda. Ya, jangan bilang pengkhianat Bu, jangan Bu. Ini ya. Dari mana Anda mengatakan dia pengkhianat? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Sudah, Bu. Ya. Dari mana Anda mengatakan dia pengkhianat? Apa yang dia sudah hianati? Sudah? Ya. Sudah itu aja? Iya. Sudah itu saja? Iya. Oh. Kalau Yesus itu ke dunia ini untuk mengenapi hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat? Nggak nyambung. Jawab dulu yang soal Paulus. Apa indikasinya dikatakan Paulus pengkhianat, sedangkan ketika dia diutus dia bertobat 100%. Di dalam ayat udah. Di dalam ayat Matius Yesus menegaskan, aku itu tidak akan membatalkan hukum Taurat gitu kan, tapi akan menggenapinya. Betul. Tapi di surat-surat Paulus di ayat Efesus 2:15 itu Paulus memfitnah dengan matinya Yesus di tiang salib berarti hukum Taurat telah batal. Betul sekali. Itu Paulus memfitnah Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Itulah pengkhianatan Paulus ya. Nih, aku bacain ayat aja ya. Ini aku bacain ini loh yang dimaksud oleh Yesus itu kalian terjadi disinterpretasi mengenai kata menggenapi. Itu kan pembelaan Bu Uti. Enggak, makanya aku kasih ayat aja. Tafsir Bu Uti. Enggak, ini aku kasih ayat aja bukan tafsir. Makanya aku lebih valid ya. Arti kata menggenapi ini ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dan jadi artinya kata menggenapi ini yang kalian tidak mengerti, kalian salah pikiran, kalian tidak mudeng. Ya maaf, itu malah kamu tidak mengerti. Nih ya, Rasul Matius mengatakan arti menggenapi itu adalah memenuhi, menepati nubuat-nubuat yang telah menulis tentang Yesus yang di bawah hukum Taurat mati demi mencurahkan darahnya yang kudus. Hukum Taurat mengatakan sebentar di dalam kitab Imamat, hukum Taurat sebentar. Kalian jangan bela-belain hukum Taurat. Kalian tidak punya itu, apa itu hukum Taurat, kalian tidak mengerti. Hukum Taurat yang diajarkan sebentar, saya mau ngomong nggak dikasih, saya mau ngomong nggak dikasih. Tadi kalian tadi ngomong. Nah, tadi ngomong kalian juga ngomong. Emang saya kayak gini tadi? Enggak kan, saya enggak kayak gini tadi. Boti, nah, coba dijelaskan terjadinya surah Efesius 2 ayat 15 ini, apa yang memfaktori atau yang membelakangi Yesus difitnah, Yesus difitnah oleh Paulus. Nah, ya udah, kasih saya 2 menit. Yang melanggar saya nggak akan jawab. Saya dulu. Kasih. Lucu nih orang pada ngeroyok tapi. Gantian, jangan tumpuk-tumpuk. Iya gimana sekarang sih? Apa dasarnya Paulus bersabda di Efesius 2 ayat 15, sebab dengan matinya ia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan di dalam Matius 5, 17-18, Yesus tidak pernah menghapus hukum Taurat walaupun 1 titik. Silakan dijelaskan. Nah, pertanyaan saya gampang. Apa interpretasi kalian dengan kata menggenapi? Tolong jawab saya dulu. Yang kalian maksud menggenapi yang kalian pikir dengan kata menggenapi itu apa? Apa yang kalian maksud? Jawab dulu Ibu Rahma, jangan kelojotan Bu. Jangan kelojotan Ibu, jangan kelojotan. Apa yang kalian maksud dengan kata menggenapi? Silakan. Sekarang sebelum saya jelaskan, coba mana nubuatan untuk Yesus menggenapi dan
menghapus dosa waris? Mana nubuatannya? Jawab dulu, apa sih yang kalian pikir dengan menggenapi? Enggak, saya harus tahu dulu kenapa salah pikir begini. Jawab dulu. Jawab dulu. Menggenapi artinya menambahkan yang belum lengkap, dah. Nah, kan itu kan salah. Salah. Tahu nggak kamu, menggenapi itu artinya menepati semua nubuat-nubuat yang menulis tentang penebusan dosa itu. Nah, mana dalilnya? Makanya orang Kristen makanya orang Kristen mengatakan ya, semua nubuatnya sudah genap. Bahkan di kayu salib Yesus mengatakan sudah genap. Genap apa? Sudah tepat semua apa yang menulis tentang dia. Nah, saya kasih ayatnya aja nih kalau kamu repot ya. Bahkan di dalam kitab Matius sebentar ya. Nah, ini ya Matius 1 ayat 22. Nih, saya cuma kasih ayatnya. Silakan sebentar. Ya, sebentar nih saya kasih ayatnya. Kalian berpikir karena kalian orang pintar, saya percaya ya. Saya tinggal kasih ayatnya. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya, ini ya. Kalian mengambil interpretasi di sini ya. Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, Matius 2 ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Oke. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi sebentar, kalau nggak mau terima kelojotan ya silakan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret ya. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Kita menggenapkan segala kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. Matius 4 ayat 14 ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, jadi ini ya Alkitab menyatakan kata genap itu bukan cuma sekali. Alkitab mengatakan kepada kalian bahwa kalian salah interpretasi dengan kata menggenapi. Arti kata menggenapi di dalam Alkitab adalah memenuhi nubuat-nubuat yang telah menulis tentang dia. Di bawah hukum Taurat, nubuat-nubuat tentang Yesus itu dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi maaf, apapun alasan Anda tidak peduli ya. Udah ya, udah. Penebusan darah manusia, enggak ada penebusan. Udah ya, udah teman-teman ya, udah. Jadi artinya menggenapi itu. Jadi artinya menggenapi itu memenuhi. Iya, artinya menggenapi itu itu ramalan-ramalan ya. Udah itu saja. Tapi sudah ini sudah. Ya. Monggo silakan. Dikit Buti, kalau memang Yesus datang untuk menggenapi, kenapa di Matius 26 ayat 36 Yesus lari dari penggenapan itu? Di mana dikatakan Yesus lari? Di Matius 26 36. Mana Yesus lari? Ya ilah. Ayat yang ditujukan Buti itu. Ya ilah. Buti. Setahu Buti tadi tuh ayatnya banyak kayak gitu, tapi kok nggak ada hubungannya dengan Yesus mati di kayu salib sih? Lah itu kan arti kata menggenapi kan, menggenapi kan Yesus bilang dia menggenapi supaya genaplah apa yang menulis tentang aku, itu kata Yesus. Ya, supaya genaplah apa yang tertulis tentang aku. Lah itu kan menggenapi nubuat-nubuat maksudnya. Kalian mau terima syukur enggak, ya udah itu kebenarannya, bodoh amat. Kalian mau menolak kebenaran ya silakan saja. Silakan saja. Itu tidak sama dengan yang kita bicarakan tadi. Allah menentukan nasib kalian itu mau masuk neraka ya udah tanpa bisa amal. Giliran ini
Ini raja kitab Kejadian aja dengan Bu Uti dulu dah. Iya. Enggak tumpuk-tumpuk. Kasih Boleh. timer lah, nyerocos terus kasih timer. Lah kalian yang nggak kasih saya kesempatan ngomong ya, saya ngomong lah. Dari tadi ngomong kok. Lah ngapain, coba lihat sekalian keroyokin saya. Enggak Mana? ada yang keroyok. Apa semua ngomong itu? Berani kasih timer Udah giliran. Siapa Ya. lagi ini? Kasih timer kalau Adil. Ayo mau Adil coba Adil. Aja ya. Adil coba sini Adil. Gantian aja biar gak tumpuk-tumpuk. Jadi Adil ayo Adil. Coba jelaskan meniadakan. Apa itu meniadakan? Kamu tadi menjelaskan menggenapi. Meniadakan apa tuh? Coba kamu bingung lagi bahasa Indonesia kamu kurang bagus tuh. Meniadakan apa tuh? Kamu ngomong sama siapa? Untuk meniadakan. Kata-katanya Yesus dulu. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan. Nah ya, nih ya. Nah, Paulus tuh yang meniadakan. Nah ini ya, meniadakan hukum Taurat ya. Hukum Taurat pengampunan dosa dengan darah itu maksudnya Bu Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Imamat 7 ya, hukum Taurat tentang pengampunan dosa. Ya ini dia, hukum Musa. Hukum Musa ya, ilah males Ibu. Saya mau ngomong katanya kasih timer gimana sih? Itu darah hewan loh, nggak ada di situ darah manusia tuh, darah hewan. Gini Bu Rama, biar Bu Uti selesai dulu baru disangkatan. Bu Uti jangan kepanjangan ya. Nah, kasih waktu dong 2 menit. Kalau nggak saya bubar aja lah. Udah kepanasan nih. Iya, gimana capek saya ngomong teriak-teriak. Tapi iya dong, satu-satu. Tadi yang awal satu-satu kok saya. Nyalakan kipas atau AC nyalakan. Nah, Ibu Rama kenapa kamu kelojotan, Bu? Takut menerima kebenaran ya, Bu? Takut ya kalau Ibu ternyata sudah salah ya, Bu? Iya, takut ternyata Ibu sudah salah, dia ngeri nih kayaknya nih. Iya, makanya jangan kelojotan, terimalah kebenaran itu untuk keselamatanmu, Bu. Artinya tuh coba berbahasa Indonesia yang bagus lah. Meniadakan apa? Bu Uti. Bagaimana disebut kebenaran kalau jawaban tidak pernah nyambung dengan pertanyaan? Yang nggak nyambung siapa? Saya bahkan kasih ayatnya, kalian kan kelojotan, ketakutan baca. Ayatnya begitu banyak. Ayatnya begitu banyak, kata genap, menggenapi. Kata menggenapi bukan satu-satunya dikatakan oleh Yesus, tetapi sudah banyak di dalam Alkitab. Itu yang arti kata menggenapi itu artinya memenuhi nubuat-nubuat, menepati apa yang tertulis tentang Yesus, nubuat-nubuat pengampunan dosa itu di kayu salib. Jadi gini, mending nah, kalau kalian nggak mau terima ya udah, itulah kebenarannya, suka-suka. Sebenarnya yang paling gampang tuh gini, Bu Uti nunjukkan ayat di Alkitab Perjanjian Lama tentang Yesus mati di salib itu ada nggak nubuatnya? Udah itu pakai timer. Ada Yesaya 53 nih ya, Yesaya 53 nih. Ngomong pakai timer. Tuh. Saya udah kecapean nih, saya harus ngelawan kalian keroyok banyak-banyak, jadi saya capek teriak-teriak nih, males. Pakai timer itu, ayo. Ntar juga dilanggar, nggak percaya saya. Gini aja, head to head apa yang lainnya di mute ya. Ya udah head to headnya ntar malam aja, saya udah lapar. Kita lanjut ntar malam, bener saya janji. Ya. Iya, tuh kan banyak sekali kalian ngomong. Pusing saya. Sedikit aja, Buti. Head to head. Saya sama Ibu Rahma. Ntar ya. Ntar saya sama Ibu Rahma aja ntar sore ya. Jam berapa? Jam 7-an, jam 7. Panggil saya, panggil. Ya ini tadi soal kata menggenapi. Jam 7 itu bukan sore. Soal kata menggenapi, kita jor-joran di sini. Ya. Kalau sore itu bukan jam 7, jam 7 itu malam. Iya, malam, ya 7 malam, Jam 7, Ibu Rahma. Sedikit saja bertanya. Menggenapi ya, soal kata menggenapi ya. Oke. Boleh nggak sedikit aja, Bu? Capek, Pak. Saya udah capek. Kalian teriak-teriak, saya ngomong sini teriak-teriak loh. Saya kan udah tua. Capek saya. Iya, kalian dikit aja. Karena Buti yang teriak-teriak, jadi Buti capek. Iya, karena kalian nggak mau dengar omongan saya tuh. Coba kalian coba buka. Tadi saya diem aja, kalian ngomong saya kasih kesempatan, saya menghargai. Lah ini saya ngomong dikeroyok terus. Ya terpaksa saya harus teriak-teriak karena kalau saya diam aja kalian framing gitu loh. Hanya Buti capek karena Buti teriak-teriak. Ya karena kaliannya teriaknya bukan nggak ada sebab. Gimana sih? Sebabnya ya karena kalian bukan nggak ada sebab. Gini enaknya Buti lawan siapa gitu. Iya Bu Rahma sebentar. Iya Bu Rahma. Udah selesai. Bu Rahma jam 7 kita bicara tentang penggenapan ya. Penggenapan. Udah nggak usah yang lain. Penggenapan, oke?
Ya, saya pamit dulu, saya sampai keringetan nih kalian ini. Bentar dulu Buti. Keringetan saya capek banget. Gimana sih? Capek asli, saya capek banget. Sendiri nyalahin kita. Iya, belum makan lagi, ya ampun jam segini tuh, udah jam 2. Iya, udah makan nyambung. Oh, udah jam 2 nih. Makan dulu dengerin kita, Buti makan aja gitu. Enggak, udah jam 7 ya, saya balik lagi. Cerita kebenaran, katanya kebenaran. Ya. Jadi nanti Bu Rahma jangan kemana-mana, jam 7 saya balik lagi ya. Ini Buti ini. Ya, Bu Rahma jam 7 balik ya. Ya, oke, saya pamit dulu ya teman-teman, saya mau makan. Mau mengangkat Yesus. Mau makan. Oke, ya, bye-bye.